Shalom. Kita bersyukur kita masih kembali bisa bersama beribadah di rumah Tuhan. Kita masih bisa memuji Tuhan walaupun kita di rumah masing-masing. Marilah kita bersyukur karena hari ini kita masih diberi kesehatan untuk kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita puji Tuhan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1-3, Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat. Hadir, oh percaya dan berdoa padanya. Allah hadir, oh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikobarkan olehnya dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan kita Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Bagimu Allah Trinitas, segala kemuliaan, hormat dan pujian. Kami memuji-Mu ya Allah, Sang Pencipta segala sesuatu, Sang Pemilik segala sesuatu, Sang Pengendali segala sesuatu, Sang Sumber kehidupan. Bagimu ya Yesus Kristus, Anak Allah yang firman-Nya berkarya di antara kami dengan luar biasa. Engkau menginspirasi kami untuk melakukan ibadat di rumah saja, sebagai bentuk tindakan kasih kepada sesama. Kami memuji-Mu bersama alam, bersama nyanyian burung-burung dan suara hewan-hewan liar, bersama deru ombak laut dan desau angin, bersama hijaunya gunung dan hamparan padi menguning, dengan suara organ, gitar, sarune, sordam dan obung. Bagimu ya Roh Kudus, Sang Pemberi dan Pemelihara kehidupan, segala syukur dan hormat kami naikkan. Yang memberkati kehidupan kami, yang memelihara dan merawat kami sehingga tidak terpapar oleh virus COVID-19, yang menyembuhkan mereka yang telah terpapar dan yang menghibur mereka yang ditinggalkan karena paparan COVID-19. Kami memuji dan bersyukur padamu ya Allah Trinitas. Kami memuji-Mu atas hubungan yang Engkau bangun di tengah-tengah keluarga kami. Ke dalam tangan-Mu kami tempatkan masa depan, harapan, dan kesejahteraan keluarga kami. Masa depan pelayanan gereja
dan ketentraman negeri kami Indonesia tercinta, juga dunia dan alam semesta. Diberkatilah orang yang datang kepada Tuhan, diberkatilah hati yang berharap pada Tuhan, yang datang menghadap altar tempat kudusnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Mulia, kami angkat pujian kehadirat-Mu yang kudus dengan segenap hati, raga, dan jiwa. Kini kami ada di dalam ibadah di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Urapilah kami umat-Mu ini ya Tuhan dengan kuasa kasih-Mu. Kiranya Roh-Mu menuntun kami melalui ibadah ini, agar benar hati kami tertuju padamu, agar nyanyian dan doa kami berkenan kepadamu. Di dalam Kristus Yesus Sang Juru Selamat dan Kepala Gereja kami berdoa. Amin. Jemaat duduk kembali. Mari kita kembali puji Tuhan kita. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 27 ayat 1 sampai 3. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah pencipta cakrawala. Wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang yang gemerlapan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Wahai langit yang mengatasi segala langit, mazmurkanlah Tuhanmu. Wahai langit yang mengatasi segala langit, mazmurkanlah Tuhanmu. Hai di atas langit, turut memuji Tuhan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk memohon keampunan dosa kita. Bapa kami yang di surga, kami datang untuk mengaku serta memohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Kami mengaku bahwa kami sering lalai dalam melakukan perintah-Mu. Engkau memanggil kami untuk selalu mengarahkan mata kami kepadamu, tetapi kami lebih suka mengarahkan pandangan kami kepada keinginan dunia. Engkau telah memanggil kami menjadi murid-Mu yang setia, menebar kepada sesama, mendoakan musuh, dan memperdamaikan sengketa. Tetapi kami sering melukai hati kawan kami oleh tingkah ujar kami, tutur kata bercela,
dan suka menolak orang yang berkeluh kesah. Tuhan telah memerintahkan agar kami mau memanggil Tuhan di dalam segala kesesakan, tapi nyatanya kami justru bersandar pada pikiran kami sendiri. Ampunilah kami ya Tuhan, karena sering tawar hati, lalai dalam tanggung jawab. Ya Tuhan, ampunilah kami yang seringkali kurang pasrah diri pada tuntunan-Mu yang sang ilahi. Kami berjalan di jalan sendiri, membuat seolah hidup bagai laut yang menderu. Ampunkan kami yang sering sombong dan pongah, yang menganggap diri mampu mengarungi lautan hidup yang menderu. Lupa pada kebenaran sejati bahwa Yesus adalah nahkoda hidup abadi. Ampunkanlah kami ya Tuhan, yang sering bimbang dan ragu akan kebenaran firman-Mu, yang sering goyah pada pendirian jati diri karena terjebak pada kalkulasi duniawi. Ampunkanlah kami ya Tuhan, yang masih hidup dalam keserakahan, dengan lambat berbagi, tak sudi memberi, yang acuh dan tak peduli pada sesama dan keluarga. Ampunkanlah kami ya Tuhan jika aksi, kata dan laku belum benahi diri untuk mencerminkan penyesalan diri. Curahkanlah Roh Kudus untuk memperbaharui hati, budi dan pikiran kami ya Tuhan. Korbankanlah api semangat Roh Kudus agar kami mampu menjadi umat yang Tuhan pakai menjadi saluran berkat, kawan dan sahabat setia bagi teman dan sesama. Andaikan Karena itu dengarkan dan yakinlah firman Tuhan, janji akan keampunan dosa kita yang tertulis dalam Yesaya 43 ayat 1-25. Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku, akulah dia yang menghapus dosa dan pemberontakanmu. Oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat lagi dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat duduk kembali. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan jika tiada hati tulus dan syukur? Karena ibadah yang sejati adalah kasihilah sesamamu. Kita kembali puji Tuhan, kita bernyanyi dari PKJ nomor 264 ayat 1-3. Apalah arti ibadahmu? Apalah arti
Berbahagialah orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah dan penuh kasih. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi nats bacaan minggu ini, tertulis di dalam Roma 15 ayat 7 sampai ayat 13. Demikian firman Tuhan. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikan kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis. Sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Wahabdo holong ni atemu, wahabdo hidup ni uhurmu, gandup ari gandup borngin, hubaku o Tuhan. Mari kita bernyanyi puji Tuhan, kita bernyanyi wahabdo holong ni atemu. Wahabdo holong ni atemu.
nyanyikan lagi lagu ini kembali dari awal. Wahab do holong nyatemu, wahab do hidup nyuhurmu. Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikubur, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya ke Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita akan berdoa syafaat. Mari kita siapkan hati kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 460 ayat 1. Jika jiwaku berdoa. Jika jiwaku berdoa,
Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus Kristus, dan terima kasih Roh Kudus buat segala penyertaan-Mu Tuhan pada kami yang mengadakan ibadah minggu pagi Bapa, dalam ibadah live streaming kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Bapa, kami bersuka cita Bapa, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan melalui ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala napas kehidupan yang masih Kau berikan buat kami Bapa. Terkhusus Tuhan kami yang melayani Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Semua tim kreatif Tuhan yang ikut andil Bapa dalam pelayanan-Mu Tuhan. Tim musik, pemusik, singer, para agenda, juga inang pendeta kami Bapa yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau berikan kesehatan kepada kami semuanya Bapa, agar ibadah kami Bapa benar-benar untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapa, kami akan menyampaikan dua syafaat kami Tuhan. Kiranya Engkau kuduskan kami Bapa, agar apa yang kami sampaikan Bapa, Engkau terima Bapa dan Engkau layakkan Tuhan. Bapa, kami berdoa buat orang tua kami Tuhan, saudara-saudara kami mungkin yang masih dalam keadaan sakit Tuhan, baik yang di rumah sakit maupun yang di rumah Bapa. Engkau berkati mereka semua Tuhan. Kami percaya Bapa melalui kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, Engkau dapat menyembuhkan segala penyakit yang ada dalam tubuh kami Tuhan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan, buat orang tua kami yang lansia Tuhan, tetap Engkau berikan kesehatan dan panjang umur Bapa dalam kehidupan mereka Tuhan, agar mereka juga Tuhan tetap bersukacita dalam kehidupan mereka Tuhan. Bapa, kami juga tidak lupa berdoa Tuhan, buat saudara-saudara kami Tuhan, yang pada bulan Juli ini berulang tahun Tuhan, Kau berikan kesehatan dan panjang umur bagi mereka Bapa. Begitu juga Tuhan dengan anak-anak kami Tuhan, yang telah menyelesaikan sekolahnya Bapa, baik yang naik kelas Tuhan, bersukacita orang tua Bapa karena mendengar kabar sukacita kepada anak-anak mereka yang dapat nilai yang baik Tuhan dan dapat naik kelas Bapa ke tingkat yang lebih tinggi Bapa. Keberkati anak-anak kami Tuhan, begitu dengan anak-anak kami yang jauh dari kami Tuhan, yang dalam tugas pekerjaan mereka Tuhan, yang tidak bisa bersama-sama dengan orang tua Tuhan, Kau berkati juga Bapa, baik dalam pendidikannya Tuhan, Kau berikan yang terbaik buat mereka juga Tuhan. Bapa, kami juga berterima kasih Tuhan buat jemaat-Mu Tuhan yang tetap memberikan yang terbaik buat pelayanan-Mu di gereja ini Tuhan, melalui aksi kasih Tuhan yang tetap berjalan Bapa di masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Bapa buat orang-orang yang memberikan rezekinya Bapa bagi pelayanan-Mu Tuhan di gereja kami ini Bapa. Tuhan, kami juga berterima kasih Tuhan buat segala bidang-bidang yang bekerja Bapa dalam pelayanan gereja-Mu Tuhan, sehingga pelaksanaan ibadah kami Bapa tetap dapat berjalan Tuhan. Bidang persekutuan, bidang pelayanan, bidang kesaksian, dan bidang sarana dan prasarana Tuhan yang bekerja terus Tuhan dalam peningkatan pelayanan kami Tuhan. Begitu juga Tuhan dengan pimpinan PHMJ kami Tuhan yang tetap aktif Bapa dalam pelayanan ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang telah Kau berikan kesempatan bagi kami Tuhan, bagi umat-Mu Tuhan, bagi jemaat-Mu Tuhan, mengikuti ibadah live streaming. Walaupun kami belum bisa beribadah di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau akan bisa mempersatukan kami Bapa dalam COVID-19 ini Tuhan, dan kami tetap setia Bapa walaupun kami ibadah di rumah Tuhan. Keberkati kami Bapa, keluarga lepas keluarga Tuhan. Banyak hal yang kami minta Tuhan, tapi kami yakin Bapa Engkau mengetahui apa yang ada dalam hati dan pikiran jiwa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita dengarkan persembahan pujian dari seksi Bapak.
rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong hamba-Mu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong hamba-Mu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong hamba-Mu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong hamba-Mu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Kita akan diisi dengan kebenaran firman Tuhan kita. Mari kita bernyanyi, kita siapkan hati kita dari PKJ nomor 241 ayat 1 tambah 3. Tak ku tahu akan hari esok.
esok mungkin langit kan gelap. Takut akan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap, meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Kita bersatu dalam doa. Berkati dan tahirkanlah mulut itu ya Tuhan, mulut yang hendak memberitakan firman-Mu, agar setiap kata yang keluar dari mulut itu adalah firman hidup yang daripada-Mu saja. Berkatilah setiap hati yang ikut ambil bagian dalam ibadah ini ya Tuhan, di rumah kami masing-masing entah dimanapun berada. Agar kami memberikan hati kami menjadi tanah yang lembut, tempat penyemaian benih kehidupan, benih firman-Mu. Dan setiap hati itu juga menjadi pelaku bagi firman-Mu. Ampunkan kami akan salah dan dosa, suci kuduskan kami Tuhan, sebab firman-Mu pun kudus adanya. Dalam Yesus Kristus Sang Firman hidup, kami pinta doa ini. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus, firman Tuhan yang menjadi kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita pada minggu hari ini, minggu keempat setelah Trinitatis, terambil dari kitab Kejadian, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Kejadian 12 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepadamu dan kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel,
Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Shalom Bapak Ibu dan adik-adik kami pemuda remaja yang ada di rumah dan yang ada di gereja ini. Terpujilah Tuhan. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan hari ini menyapa kita melalui kehidupan Abram. Disebutkan dalam teks tadi bahwa Abram dipanggil oleh Tuhan. Dipanggil dari negerinya, dipanggil dari keturunan, dipanggil juga meninggalkan sanak saudaranya. Saudaraku, disebutkan di sana Allah berfirman, pergilah dari negeri dan dari sanak saudaramu. Saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan mau memanggil Abram untuk membentuk suatu bangsa yang besar, untuk membuat Abram menjadi masyhur. Tetapi disebutkan di sana, Abram itu harus meninggalkan segala sesuatu yang sedang berpengaruh dalam dirinya. Adatnya, marganya, negerinya, sanak saudaranya. Tinggalkan itu. Dan pergilah ke tempat yang kutunjukkan kepadamu. Saudaraku, apa yang mau dikatakan melalui firman ini kepada kita pada hari ini adalah meninggalkan apa yang berpengaruh dalam sesuatu yang masa lalu. Dan Tuhan mau mengajak Abram untuk fokus ke masa depan dalam tuntunan Tuhan. Kita tahu, Abram itu dipanggil dari Ur Kasdim. Nenek moyangnya dan bapaknya belum mengenal Allah Yahweh. Tapi Allah Yahweh memperkenalkan diri kepada Abram dan mengatakan, pergilah, tinggalkanlah. Pekerjaan ini tidak mudah. Sebab ada pepatah mengatakan, hujan emas di negeri orang jauh lebih baik hujan batu tetapi di negeri sendiri. Tidak juga enak dan mudah untuk meninggalkan apa yang ada berpengaruh dalam diri kita untuk menuju ke depan. Tuhan mau katakan, tinggalkanlah kehidupan lamamu, masuklah kepada kehidupan baru. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, melalui firman ini kita diajak bahwa kehidupan orang percaya itu adalah berjalan mengikuti jalan Tuhan, meninggalkan apa yang melekat pada kita. Berfokus ke masa depan, bukan ke masa belakang, bukan ke masa lalu. Orang Batak punya pepatah, opu si jolo-jolo tubuh, martukot si halagundi, pinuka ni napar jolo, ikutonon ni napar pudi. Orang Batak biasanya berwawasan ke belakang. Pinuka ni napar jolo oleh nenek moyang kita, ikutonon. Karena itu orang Batak takut disebut tidak beradat. Adat yang dibuat nenek moyang, walau nenek moyang kita itu adalah masih kafir. Tetapi Tuhan mau katakan, tinggalkan adatmu, tinggalkan negerimu. Tapi ikutlah di jalan yang Tuhan tuntun. Adat yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, Allah yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu perlu dihilangkan. Karena itu, opu si jolo-jolo tubuh, martukot si halagundi, harusnya pinukani napar jolo, padengganon ni napar pudi. Adat kita yang lalu yang dibuat oleh nenek moyang kita yang begitu teratur dalam tatanannya. Tetapi harus kita baharui supaya adat kita itu Kristiani. Sesuai dengan Injil, ikut dengan apa kehendak Tuhan. Tinggalkan yang lama, tinggalkan masa lalu. Saya sering katakan, kalau kita naik mobil, kaca di depan itu lebih besar daripada kaca spion.
Kaca spion yang melihat ke belakang harus lebih kecil daripada kaca mobil di depan. Wawasan orang Kristen haruslah ke depan, bukan ke belakang. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, yang kedua yang mau dikatakan melalui panggilan Abraham ini kepada kita adalah disebutkan di sana, pergilah ke negerimu, kepada satu tempat yang kutunjukkan kepadamu. Kita sangat mengenal istilah ini, Ecclesia Reformata et Semper Reformanda est. Yang dikatakan di sana gereja yang selalu berubah, gereja yang telah direformasi harus terus mereformasi diri. Gereja itu tidak bisa stagnan, gereja itu tidak bisa berjalan di tempat. Ecclesia Reformata et Semper Reformanda est. Artinya gereja harus membaharui diri terus menerus. Tidak mudah. Bukankah kita juga sedang membaharui diri? Dulu kita merasa gereja itu adalah gedung gereja ini. Sekarang karena pandemi COVID-19 kita harus membuat gereja rumah kita. Gereja bukanlah gedungnya. Gereja adalah orangnya. Di mana orang berkumpul memuji Tuhan, di sana gereja. Dan ingat, gereja pertama hadir dalam Alkitab, dalam perjanjian baru adalah di rumah-rumah. Karena itu ketika kita sedang beribadah di rumah Bapak Ibu yang kekasih, pelayanan pun harus berubah. Memang tidak mudah. Makanya karena itu juga singer, tim kreatif, dan ada banyak yang harus kita lalui. Saudaraku, tetapi yang sering terjadi, gereja menjadi museum. Maaf, saya sedang khotbah di GKPS Maranatha. Semoga GKPS Maranatha menjadi Ecclesia Reformata et Semper Reformanda est. Bukan menjadi museum. Hal negatif karena sering sekali kalau membuat pembaharuan di gereja, langsung banyak sekali orang tua mengatakan, langsung malsonai pandita. Jangan bikin yang aneh-aneh yang baru pendeta. Jangan bikin anak muda yang aneh-aneh. Tak baik ada sesuatu yang baru. Dan si Malungun biasanya sulit berubah. Maafkan kalau saya salah. Kita suka yang zona nyaman. Kita suka yang begitu saja. Lihat saja betapa sulitnya orang yang merokok meninggalkan sikap ingin merokok. Padahal rokok sangat mengganggu paru-paru. Kita tidak mau. Kalau Yesus katakan tubuh ini Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, Tuhan pelihara. Kenapa harus minum narkoba? Narkoba diminum apa diisap sih? Kenapa harus merokok? Kenapa harus minum alkohol dan lain sebagainya? Kenapa harus memakai yang lain-lainnya? Saudaraku yang kekasih, kalau Tuhan pelihara hidup kita, mari pelihara hidup kita. Mari tinggalkan kebiasaan jelek. Mengapa sulit sekali juga diri kita yang biasanya menggosip, yang biasanya ikut fitnah, yang biasanya ngumpul-ngumpul. Tinggalkanlah itu. Baharuilah diri untuk berjalan di jalan Tuhan. Baharuilah diri untuk bersikap sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu gereja pun harus membaharui diri terus menerus. Saudaraku yang kekasih, yang ketiga yang hendak dinyatakan firman ini kepada kita adalah disebutkan di sana, aku memanggil engkau ke tempat kemana aku tunjukkan kepadamu. Di mana tempat itu? Bagaimana situasi di sana? Abram tidak tahu. Tujuan dan akhir perjalanan itu tidak jelas. Di mana dan kapan tiba? Bagaimana keadaannya? Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, kalau ada nyanyian, yang mengatakan, tersembunyi ujung jalan hampir. Biasanya saya pasti langsung diikutkan orang, karena kalau orang lain nyanyi fals, saya pasti feels. Pasti nggak ada di kunci organ itu. Tersembunyi. Di mana jalan yang ditunjukkan Tuhan?
Tuhan hanya katakan berjalanlah di jalan ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Di mana itu? Berapa lama perjalanan? Abram tidak mengetahui. Saudara-saudaraku, bagaimana keadaan di sana tidak diberitahukan kepada Abram. Tapi Abram mengambil sikap tunduk. Abram disuruh meninggalkan zona nyamannya. Sebab dia sudah orang kaya di Ur Kasdim dengan papanya. Dia sudah mempunyai banyak harta. Zona nyaman itu, tapi Tuhan katakan tinggalkan itu, berjalanlah. Ke jalan yang kutunjukkan. Di mana itu, kapan tiba, bagaimana di sana, tidak diketahui. Tetapi zona nyaman, kalaupun itu menjadi zona yang harus bergumul berjuang di perjalanan, Abram memegang janji Tuhan. Saudaraku, janji Tuhan itu disebutkan di sana adalah memang sangat mustahil dalam keadaan menerima janji. Disebutkan dalam teks kita, Abram menerima janji itu akan menjadi bangsa yang besar dan namamu masyhur. Bangsa yang besar adalah anakmu seperti pasir di pantai dan bintang di langit. Sementara Abram udah umur 75 tahun ketika itu. Dan dikatakan istrinya Sarai mandul. Sudah juga mati haid. Kalau kita baca Kejadian 18, Abraham pun sudah layu. Saya nggak tahu bagaimana ini umur 75 sudah layu, istri mati haid. Tetapi dijanjikan Tuhan bahwa anaknya seperti bintang di langit. Saudaraku, bukankah sangat kontradiktif punya anak seperti bintang di langit, sementara satu pun belum. Dari segi manusia tidak mungkin punya anak lagi, sudah layu, sudah 75 tahun, istri mandul. Firman Tuhan sering sekali tidak masuk akal. Tetapi itulah iman. Ketika orang mau memegang firman Tuhan, ketika orang mau melakukan firman Tuhan, yang mustahil menjadi mustahil. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. In God, nothing impossible. Katanya dalam bahasa Simalungun doka-doka. Dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Tetapi disebutkan di sana, kalau kita menyatakan di situ bahwa kamu menjadi bangsa yang besar, dan betul. Abram itu memiliki beribu orang menjadi anak rohani baginya, saya dan saudara. Karena sejak Abram punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub dan Esau, Yakub punya anak 12, 12 menjadi beribu sampai saya dan saudara. Janji Allah tidak pernah bohong. Kalau anak muda pernah dibohongi pacar, itu wajar. Tapi mari percaya, Tuhan tidak pernah ingkar dalam janjinya. Burung saja nggak pernah ingkar, dia ingat pulang. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Yang ketiga yang mau dikatakan, kalaupun tidak mungkin janji itu, Allah sanggup melakukannya. Boleh? Allah sanggup melakukan. Kalau kita baca dalam 2 Korintus, itu disebutkan di sana. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar oleh telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara. Saudaraku, disebutkan di sana engkau menjadi bangsa yang besar. Ya. Gak terpikirkan itu kita menjadi anak-anak Abraham. Saudaraku yang kekasih, itu juga yang mau dikatakan Tuhan kepada kita. Tuhan mau katakan kepada kita bahwa Allah mau memberkati kita. Next. Blessed to be a blessing. Blessed to be a blessing. Allah memberkati saudara, itu janji Tuhan. Tetapi Tuhan mau
Kalau kita mendapat berkat, kita harus menjadi berkat bagi sesama. Itu yang dikatakan. Itu yang dikatakan. Aku akan memberkati engkau. Aku akan membuat bangsa ini menjadi banyak berkat bagi bangsa-bangsa lain. Saudara-saudaraku yang kekasih, kalau kita baca pada ayatnya yang kedua dan ayatnya ketiga. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, membuat engkau dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Ya, kita diberkati. Ini perintah Tuhan bagiku, bagi saya, bagi saudara. Kita diberkati, ingat untuk menjadi berkat. Itu ciri Kristiani. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, itu berarti, izinkan saya memakai istilah yang vulgar, orang pelit tak berkenan bagi Tuhan. Sebab apa yang kita miliki itu berkat dan Tuhan menginginkan dalam berkat Tuhan yang diberikan kepada kita itu harus mengalir kepada orang lain. Maka tadi pengampunan dosa kita betul lah. Ampunkan kami Tuhan yang tak sudi berbagi, yang lambat untuk memberi, yang menolak orang yang berkeluh kesah. Kita sering sekali tak menjadi berkat bagi banyak orang. Bukankah Yesus katakan, lebih susah orang kaya masuk lubang jarum daripada lebih susah unta masuk lubang jarum daripada orang kaya yang pelit masuk kerajaan surga. Kekayaan itu berkat dari Tuhan, tapi berkat itu harus menjadi berkat kepada sesama. Saudaraku, bukankah Yesus katakan juga dalam Alkitab Perjanjian Lama juga, ketika engkau panen jangan ambil sampai kepada pinggir-pinggirnya. Ketika ada tuaianmu yang jatuh, biarkan itu untuk orang miskin. Artinya kalau mereka panen, kalau mereka mendapatkan berkat, berikan juga itu kepada orang miskin dan orang asing. Saudaraku, apa yang mau dikatakan? Kalau kita gajian, kalau kita mendapat berkat, kalau kita mendapat untung, ingat, tertompang hak hidup orang miskin di gajimu, di gajiku. Tertompang hak orang miskin. Jadi jangan berpikir gaji kita, pendapatan kita, laba kita, keuntungan kita itu berkat Tuhan bagi kita. Yes. Tapi Tuhan mau katakan dan panggil melalui hari ini. Jangan kumpul hartamu di dunia yang bisa dimakan oleh ngengat. Tetapi kumpullah hartamu dengan memberi kepada sesama. Jadi orang kalau di masa pandemi COVID ini, memang kita dianggap egois, nggak bisa salaman. Mau ngomong pun harus tutup mulut, yes satu pihak. Tetapi di pihak lain, masa pandemi COVID-19 adalah masa untuk berbagi, masa untuk peduli, masa untuk memperhatikan sesama kita. Jadi blessed to be a blessing. Mari ingat, kalau kita mempunyai kesehatan, ingatlah kesehatan kita untuk Tuhan juga. Untuk melayani, menolong orang lain. Saya tadi katakan kepada si tua Darwin Tius Timbangan. Kenapa sudah berapa lama saya tahu kau menjadi pembantu dalam keuangan GKPS Maranatha. Kenapa tidak jadi bendahara? Oh, dia tidak mau. Tertulis dia bikin mengatakan tidak ada waktu. Bayangkan kalau untuk Tuhan tidak ada waktunya. Jangan kasih sisa-sisa waktu untuk Tuhan. Tapi berikanlah waktu perhatian. Dan dia bilang, Nang, aku memang tidak mau jadi bendahara. Tetapi dalam banyak hal aku dalam pelayanan. Yes, itu yang baik. Jadi apapun yang Tuhan berikan Bapak Ibu Saudaraku, entah kita yang ada di rumah, itu harus menjadi berkat bagi orang lain. Ini hanya 1 jam, saya biasanya harus khotbah setengah jam. Ini khotbah jadi 1 jam. Saudaraku yang kekasih, selanjutnya Tuhan katakan, Abram yang menerima janji Tuhan. Abram yang menerima janji Tuhan sendiri dia. Tetapi untuk melakukan firman Tuhan, dia ajak Sarai. Mari kita lihat Alkitab kita ayatnya yang kelima. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Lihat, Abram membawa istrinya, Lot keponakannya,
anak saudaranya, dan segala harta benda. Yang menerima panggilan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan itu Abram. Tapi Abram membawa seluruh isi keluarganya. Betul seperti yang dikatakan oleh, kalau disebutkan di sana, aku dan seisi rumahku, kami beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, siapapun kita yang menerima firman Tuhan, bawalah keluarga. Yang pertama yang mau dikatakan di sini adalah, kalau kita beribadah di rumah itu tidak hukuman bagi kita, tapi itu syukur. Tadinya gak pernah duduk sama suami istri beribadah, karena suami sebelah kanan di gereja, istri sebelah kiri, anak-anak di belakang. Tapi saatnya kita suami, istri, dan anak-anak. Saudaraku, rumah kita itulah gereja yang paling inti. Kita jadikankah rumah kita menjadi rumah doa? Yang kedua yang hendak dikatakan di sana adalah, ini kok duluan, next, no, ini belum, iya. Ini dicepat-cepatkan oleh operator kali ini supaya cepat-cepat selesai kali ini ya. Enggak apa-apa, saya akan cepatkan. Saudaraku yang kekasih, dikatakan di sana, lalu Abram mendirikan mesbah. Kita bisa baca itu pada ayatnya yang ke-7 dan ke-8. 2 kali ketika dia melihat Tuhan, dia dirikan mesbah. Ketika dia mau pergi juga meninggalkan itu, dia dirikan mesbah. Setiap dia bertemu dengan Tuhan, dia mendirikan mesbah. Mesbah adalah tempat untuk sungguh berkomunikasi dengan Tuhan. Saudaraku, adakah di rumah kita mesbah bagi Tuhan? Itu bisa saja meja makan kita. Sebelum kita makan atau sesudah makan kita beribadah. Itu bisa ruang tamu kita. Saya nggak tahu Bapak Ibu di rumah beribadah di mana? Di ruang tamu kah? Di ruang TV kah? Atau di mana? Tetapi biarlah ada di rumah kita mesbah bagi Tuhan. Tempat untuk berkomunikasi, tempat untuk memuji, tempat untuk sungguh berkomunikasi dengan Tuhan. Saya katakan tadi kepada Bapak Situa Darwin Tius Timbangan Saragi, ini altar Tuhan, ini mesbah. Jangan ada di sini Alkitab, agenda yang macam-macam. Ini altar, ini tempat kudus. Karena itu tadi pendeta biasanya ada di sini, saya bilang jangan belakangi altar. Makanya bingung tadi MC, kok tiba-tiba kami menghadap ke sana ya, nggak menghadap ke depan. Oh iya, jangan belakangi mesbah. Dirikan mesbah, bangun mesbah, tempat kudus bagi Tuhan, tempat menyembah Tuhan, dan itu altar ini. Saudaraku, kalau itu di gereja ini altar, di rumah kita buatlah altar untuk Tuhan, beribadahlah bersama-sama. Ini nggak tahu kenapa, tapi nggak apa-apa. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, yang ketiga yang mau hendak dikatakan adalah keluarga. Seperti Abram tadi mengajak istrinya, Lot keponakannya, anak saudaranya, pembantunya, juga hartanya. Apa yang mau dikatakan di sini? Keluarga beribadah kepada Tuhan bersama-sama. Kalau kita katakan meja makan adalah meja tanda Allah yang memelihara hidup kita. Allah mencukupkan keperluan makanan dan minuman, yes. Tetapi sungguhkah juga meja perjamuan di rumah kita juga menjadi meja perjamuan untuk seluruh isi rumah kita, pembantu kita, budak kita. Saya sering katakan, saya nggak tahu, mari kita lihat rumah kita masing-masing. Pernahkah makan satu meja, tuan dan nyonya bersama pembantu? Biasanya pembantu belakangan. Kalau Kristus mengatakan di dalam Kristus tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, tidak ada budak, tidak ada tuan. Kalau Tuhan memelihara kita, biarlah meja itu juga bagi pembantu, juga bagi orang. Dan itu yang dikatakan oleh Abram. Dia membawa seluruhnya itu kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, saya ambil ini hanya dari Google.
Saya banyak lihat di restoran, dia membawa pembantunya, dia di mejanya tidak ada apa-apa. Tapi seluruh tuannya makan enak di restoran. Atau ini, mereka makan enak, pembantu tidak ada apa-apa. Saudaraku, coba bayangkan, inikah keluarga Kristen? Tetapi firman ini mau mengatakan kepada kita, biarlah di rumah kita setiap orang mengenal kasih Kristus. Biarlah di kehidupan keluarga kita mengenal semua kasih Kristus yang tidak membedakan agama, yang tidak membedakan suku, yang tidak membedakan sungguh-sungguh laki-laki atau perempuan, tuan atau hamba. Sebab kerajaan Allah adalah dalam keadilan dan kesetaraan. Ini enggak supir aja enggak makan. Bukankah sering supir enggak makan, lupa dia. Saudaraku yang kekasih, tapi keluarga Kristen seperti Abraham dipanggil. Bawalah semuanya itu untuk ikut merasakan berkat Tuhan. Selanjutnya firman ini mau mengatakan kepada kita, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham di Sikem. Berarti Abraham sudah berjalan dari Ur Kasdim. Dia sedang berjalan berkemah dan sampai di Sikem. Sikem itu orang Kanan. Sikem itu adalah orang kafir. Sikem itu daerah kafir. Tidak mengenal Allah Yahweh. Tetapi Allah menyatakan dirinya, menampakkan dirinya kepada Abraham di Sikem. Artinya, tidak ada tempat di mana Tuhan tidak bisa hadir. Di daerah kafir sekalipun, di daerah terasing sekalipun, di hutan atau di desa, di kota atau dimanapun, Tuhan itu menyertai kita. Jadi jangan pernah merasa sendiri. Abraham berjalan di negeri orang, tempat terasing. Karena itu dia merasa sendiri, barangkali Tuhan menampakkan diri. Artinya penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu tetap kepada bangsa umat Tuhan. Saudaraku, itulah yang disebutkan Tuhan kita adalah yang omnipresent, yang maha hadir. Dia hadir di relung hatiku yang mungkin bergembira, yang mungkin sekarang berbunga-bunga karena pacaran baru. Atau mungkin yang sedih karena ditinggal pacar. Atau mungkin hatiku sedih karena aku orang tua yang tidak dimengerti oleh anak-anak. Atau mungkin aku seorang janda atau duda yang tidak ada memperhatikan anak-anak dan cucuku pun. Entah apapun, Allah bisa hadir ke dalam hati kita. Amin ibu bapak yang di rumah. Amin ibu bapak yang ada di gereja. Tuhan hadir ke dalam hati kita. Tuhan hadir di dapur kita. Tuhan hadir di kamar. Tuhan hadir di kantor. Tuhan hadir di perjalanan kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Dia hadir menampakkan diri. Saudaraku, bukan hanya menampakkan diri. Tapi kalau kita lihat di sana dikatakan, mari kita baca itu pada ayatnya, ayat 7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Coba bayangkan ibu bapak, saudara yang ada di rumah. Mereka sedang berjalan di negeri asing. Mereka sedang mengembara. Tetapi Allah memperlihatkan diri kepada Abraham. Dan Allah berjanji, aku akan memberikan negeri ini kepadamu. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Yang mau dikatakan adalah, itu berarti Allah lah sang pengendali sejarah. Kalaupun sekarang Abraham sedang melintas saja, tapi Tuhan katakan, nanti negeri ini menjadi milikmu. Dia penentu sejarah. Allah kita itu ada Allah juga yang berkuasa atas tanah, yang berkuasa atas berkat, dan yang berkuasa memberikan kepada siapa saja tanah itu. Yang mungkin tanah berkat itu milik orang. Tapi Tuhan mau katakan, engkau juga akan diberkati. Rumahmu pun akan diberkati. Tuhan mau janjikan masa depan bagi kita. Dia yang sang pengendali dan penentu sejarah. Dia penentu berkat bagi kita. Kalaupun saat ini kita mengembara, tak punya apa-apa seperti Abraham. Tapi Tuhan mengatakan, negeri ini menjadi milikmu. Kota ini menjadi aman bagimu. Kota Medan menjadi, kalau daerah sekarang daerah merah, zona merah. Tuhan mau katakan ini menjadi berkat bagimu kelak, dan anak keturunanmu tidak akan menjadi peminta-minta. Amin ibu bapak.
Ada janji Tuhan yang memberikan masa depan. Yang terakhir, yang Tuhan mau katakan dan ini terakhir. Saya sudah sebutkan tadi, Abram membangun mezbah di antara orang Kanaan penyembah Baal. Dia mampu mendirikan mezbah di antara dewa-dewa Baal yang ada di sekelilingnya. Karena itu bagi orang Kristen tak laku. Emena masak digagat ursa ia ina masa ima tauli. Taula, apa yang dilakukan orang kita lakukan tidak. Tapi Abram berani berbeda dengan zamannya. Dia berbeda dengan orang di sekitarnya. Dia menyembah Allah Yahweh di antara Allah Baal. Dia mandiri, dia punya integritas. Abram asing dan asin. Asin karena kamu menjadi garam, asing karena kamu berbeda dari orang lain. Kita tidak sama dengan dunia ini. Ikan yang mati terbawa arus. Emena masa digagatursa, ina masa ima taula. Iman yang mati akan mengikuti dunia. Tetapi ikan yang hidup akan berani melawan arus. Iman yang sungguh-sungguh hidup dan setia seperti Abram. Dia mampu berbeda di tengah-tengah dunianya. Walau penuh ketakutan, walau penuh deru, walau penuh dengan segala macam penyakit. Tetapi Abram mampu memperlihatkan Tuhannya adalah sang pemberi hidup dan penentu hidup. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang baik, kami bersyukur atas firman yang Kau nyatakan bagi kami. Tetapi siapakah kami Tuhan, maka kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Firman-Mu penuh dengan rahasia, firman-Mu penuh dengan misteri yang tak dapat kami mengerti. Tetapi satu kami yakin, ada roh Allah yang tercurah di tempat ini. Ada roh Allah yang tercurah di rumah kami masing-masing. Ada roh Allah yang menerjemahkan firman itu ke dalam hati kami. Dan roh itu menuntun kami melakukan firman-Mu. Ajar kami setia seperti Abram. Kami mampu meninggalkan masa lalu kami, apapun yang mengikat kami di dunia. Kami ikut Engkau Tuhan, kami ikut petunjuk-Mu, kami ikut Tuhan perintah-Mu. Kami ikut Tuhan, jalan Tuhan. Kami tinggalkan dunia, berada di dunia, tetapi menjadi asing dan asin seperti Abram. Kami mau pegang janji-Mu, berkat-Mu ada di masa depan bagi kami. Karena itu kami berjalan ke masa depan. Kami percaya pandemi COVID-19 akan selesai. Jikapun tidak selesai, Engkau pelihara, Engkau lindungi, Engkau naungi kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sumber kehidupan bagi kami. Dalam Yesus kami pinta doa ini. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus yang ada di rumah masing-masing, biarlah mereka yang terberkati oleh firman Tuhan menyatakan syukur kepada Tuhan, memberikan persembahan kepadanya. Juga seperti Abram yang memberikan persembahan dan mendirikan mezbah. Untuk itu marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Dan sebelum kita mengumpulkan persembahan, firman Tuhan yang menjadi landasan bagi kita untuk menyerahkan persembahan kita terambil dari Mazmur 50 ayatnya yang ke-14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian tabur waktu pagi, taburlah benih kasih. Taburlah benih kasih itu waktu siang sampai senja. Kita angkat pujian ini dari NKB 208. Tabur waktu
Jemaat kekasih Kristus, kami jemput untuk kita bersedia bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah yang Maha Murah dan Maha Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Kini dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu dan untuk memperluas pelayanan pekerjaan gereja-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Kristus, pulanglah dan jadikanlah semua bangsa murid-Ku. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Perintah Tuhan kita. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara kekasih Kristus, masukilah poslidium, berdoalah dalam hati masing-masing, bersyukur sebab ibadah kita berlangsung dengan baik. Ada banyak ibadah terganggu, mungkin karena perang, mungkin karena dilarang, mungkin karena bencana. Tapi syukur bagi Dia, Sang Empunya dan Kepala Gereja, kita dapat beribadah di rumah dan di gereja dengan aman. Kemuliaan bagi nama-Nya. Amin. Sambil bersalam-salam, suami istri
orang tua kepada anak, anak terhadap anak. Mari katakan, selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Selamat di tangan Yesus, aku tentram penuh.